tatabi dengan para halado asa ibu dinami ma kamu berbaris kata pasanta bentar di studio. Nah, online hitadang be. Udah. Na uparsangapi hami, do na wahulongi hami, amuna kamanami na namin sa luhut na itanaboy dohot ibadah di gereja Manuguton. Langsung ini dohot hamu akamanami na namin na pusobulong remaja sekolah minggu na sedang beribadah di Bagasta masing-masing. Hita na sa resort Martuba. Nuaing hita patupahon ibadah live streaming. Sian HKBP Horas Pardomuan Nauli persiapan resort Hebron. Sahama tabi nami hami na makubasi permingguan sadarion sahama tabi dot horas nami selamat hari Pentakostama di hita saluhna. Selamat beribadah. Horas maita. Marilah kita dengan sukacita merayakan ibadah minggu Pentakosta pertama curahnya Roh Kudus pada hari ini Minggu tanggal 31 Mei 2020 dengan topik minggu kita Roh yang menuntun. Terpujilah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menggenapi janjinya seperti yang dikatakannya di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai ayat 17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Pengenapan janji Allah itu adalah peristiwa turunnya Roh Kudus. Itulah sekarang yang kita peringati, kita rayakan dan kita syukuri. Dengan demikian, marilah kita bersama-sama di dalam persekutuan yang kudus, bersama-sama dengan Allah di dalam ibadah kita. Marilah kita bernyanyi buku Ende nomor 102 ayat 1 sampai ayat 2. Otot di Porbadia Bongoti.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus, bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi buku Inde nomor 462 ayat 1, Ale Tondi Parbadia. Hukum Tuhan untuk kita pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7 sampai ayat 8. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi buku Inde nomor 424 ayat 1 tambah ayat 3, Suarani Tondi. Ya Tuhan Allah Bapa kami,
Engkaulah Tuhan yang menganugerahkan roh-Mu yang kudus kepada kami orang yang hina ini, supaya kami diajari, dipimpin, diterangi dan dikuduskan serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Roh-Mu yang kudus mempersatukan kami yang Engkau pilih agar saling menerima dan mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Dari jurang yang dalam kami berseru kepadamu, ya Tuhan, Tuhan dengarlah suara kami, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonan kami. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan kepada suara permohonan kami, siapakah yang dapat Tuhan bertahan? Tetapi padamu ada pengampunan, dengarkanlah suara jeritan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Kami bersuka cita karena Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus kepada kami. Namun kami mengingat penderitaan kami dan penderitaan bumi ini yang diakibatkan pandemi COVID-19 yang sedang kami hadapi sekarang ini. Kasihanilah kami dan segeralah kiranya berlalu pandemi COVID-19 dari muka bumi ini, seperti yang telah Engkau perbuat kepada bangsa-Mu dari perbudakan Mesir yang dipimpin oleh Musa, yang menaruh Roh Kudus-Mu dalam hati mereka, yang membelah air di depan mereka, yang menuntun mereka melintasi samudra raya, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini. Walaupun gereja-Mu menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19 ini, namun Engkau melimpahkan rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu agar semakin bertambah pemberita Injil, pengajar dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Pakailah gereja-Mu menjadi saluran berkat kepada dunia terhadap yang berkekurangan dan yang berkesusahan. Berkatilah dan kuatkanlah para pelayan di gereja-Mu. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah dan di rumah masing-masing. Teguhkanlah iman jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kalaupun harus menghadapi pandemi penderitaan saat ini, namun kami percaya Engkau akan mengakhiri penderitaan ini karena pengasihan-Mu, dan Engkau akan menuntun kami dengan Roh-Mu kepada kesenangan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 194 ayat 1 dan ayat 4, Aut So Asiroham. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam Galatia 5 ayat 16 hingga ayat 26. Kita sama-sama membaca secara bergantian. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi buku Ende nomor 464 ayat 3, hubungan ma diriku.
kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mengikuti doa syafaat, kita bernyanyi dari Bukende nomor 109 ayat 2, Sai Songgopi Hamion. Horas madita saluhutna adorang sosahat do pehita manginang tutang yang pangondianon tabigi majolo tikting manang warta jemaat di parminggota sadarion na parjolo sudia kalaporan parhepengon di tonga-tonga ni huriat tabi bui ma taida distensilan naung sahat di hita na paduahon dung sipul pelian paduahon anong di patupa huriat tado pelantikan fungsionaris dohot sudia ka seksi-seksi na adong di Huria HPN Resort Hebron alani tatangyak koma asa salu na mardalan dot denggan jala dung sipulanong pelantikan fungsionaris HPN diuduti mamuse ulaon makatidakon haporsiaon songonima buah-buah manang tikting di mingguta sadarion tapasada rohata martangyak kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu atas kasih-Mu yang begitu besar menyertai perjalanan kehidupan kami selama 1 minggu ini. Dan di hari ini Tuhan kami mengucap syukur boleh berkumpul bersama-sama dengan saudara seiman untuk melakukan ibadah pemujian kami Tuhan terhadap Engkau yang begitu besar dan maha dahsyat. Karena itu Tuhan kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan penyertaan-Mu agar boleh berjalan dengan lancar dan kiranya nama-Mu dimasyurkan di tengah-tengah ibadah kami kali ini. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Saat ini juga Tuhan kami membawa seluruh jemaat-Mu seresort HKBP Martoba. Berkatilah mereka Tuhan di tengah-tengah aktivitas mereka. Terlebih saat mereka melakukan pekerjaan mereka di tengah-tengah wabah penyakit COVID-19 yang terjadi di dunia ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, panjang umur, sukacita, dan damai sejahtera yang daripada-Mu, agar kiranya pekerjaan yang mereka lakukan boleh menghasilkan buah yang manis di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan biarkanlah juga mereka Tuhan menyerahkan kehidupannya ke dalam tangan-Mu,
karena mereka takkan mampu mengerjakan segala sesuatunya tanpa penyertaan dan kasih setiamu. Karena itu Tuhan, biarkanlah hidup kami senantiasa di dalam Engkau. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan berduka. Terlebih kami membawa Tuhan Nyonya Panjaitan Dongan Nami Parhalado di tengah-tengah HKBP Martoba yang sedang berduka, Sintua Boru Sinaga. Karena itu Tuhan, Engkau hiburkan dia, karena Engkau telah memanggil orang yang dia kasihi di tengah-tengah keluarga. Kuatkan dia Tuhan untuk menjadi seorang ibu sekaligus seorang ayah di tengah-tengah keluarganya, dan biarkanlah dia juga dimampukan untuk tetap melaksanakan pekerjaannya sebagai seorang hamba-Mu di tengah-tengah gereja-Mu. Tuhan, kuatkan dan hiburkan dia. Bahkan orang-orang yang sakit yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, biarkanlah Tuhan Engkau memberkati mereka agar mereka boleh pulih dari sakit penyakitnya lewat obat-obatan yang mereka makan, lewat dokter yang mengobati. Tangan Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan, terlebih sakit penyakit yang mereka alami. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak yang telah Tuhan berikan ke dalam kehidupan kami, mulai dari yang kecil sampai dengan yang dewasa, yang dalam masa-masa pertumbuhan ataupun yang dalam masa-masa sekolah, pendidikan ataupun dalam masa-masa pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan memelihara kehidupan anak-anak kami itu agar boleh berkembang di dalam Tuhan, jauhkan dari sakit penyakit. Dan biarkanlah Tuhan anak-anak itu menjadi anak-anak kebanggaan yang Engkau berkati dalam masa-masa kemudaannya. Jauhkan mereka dari pergaulan bebas. Jauhkan mereka juga Tuhan dari pengaruh lingkungan yang buruk sehingga akan merusak tingkah laku mereka. Biarkanlah Tuhan anak-anak itu senantiasa hidup di dalam Tuhan dan mengenal betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena itu Tuhan, pakailah anak-anak kami itu seturut dengan rancangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap keluarga yang masih merindukan hadirnya anak-anak di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan, dengarkanlah selalu doa mereka dan kasihanilah mereka agar pada waktunya mereka menerima berkat dan karunia Tuhan, sehingga mereka berbahagia dan bersuka cita menerima bahkan menantikan hadirnya anak-anak di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di resort Martoba. Engkaulah Tuhan yang senantiasa memberkati ketika mereka berulang tahun, baik ulang tahun hari kelahiran ataupun juga Tuhan hari pernikahan mereka. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka, menambahkan sukacita, kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan mereka. Bahkan ingatkan mereka Tuhan atas penambahan umur dan kebahagiaan di tengah-tengah rumah tangga mereka, bahwa semua itu pemberian Tuhan. Karena itu biarkanlah Tuhan mereka mengucap syukur untuk kebaikan dan kasih setia Tuhan di penambahan umur yang mereka terima, bahkan penambahan umur di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk perjalanan gereja HPN ini yang sudah memberikan tempat untuk beribadah. Biarkanlah Tuhan nantinya ketika pengurus fungsionaris dipilih di tengah-tengah gereja-Mu ini, mereka mampu melaksanakan tugas mereka bersatu hati untuk membawa kedamaian, menciptakan suatu pelayanan yang baik di tengah-tengah jemaat-Mu. Karena itu Tuhan, pakailah mereka untuk tetap memberikan diri mereka melayani Tuhan. Dan berkati juga Tuhan anak-Mu yang akan melangsungkan acara Malua pada saat ini. Biarkanlah dia Tuhan semakin dewasa di dalam imannya, mengakui Tuhan di tengah-tengah kehidupannya, dan mengubah tingkah lakunya yang buruk selama ini, sehingga dia boleh menjadi orang Kristen yang selalu mencerminkan kehidupan Kristiani, kehidupan yang telah Engkau ajarkan kepadanya. Karena itu Tuhan, bentuklah dia dan pakailah dia selalu untuk mengakui Tuhan dan bertingkah laku sebagaimana Tuhan mengkehendaki. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk pimpinan gereja kami di tengah-tengah Huriamu Saresot Martoba. Engkau memberkati Amang Pendeta Resort kami Tuhan,
dalam memimpin di tengah-tengah gerejamu. Berikan dia hikmat dan kebijaksanaan, agar dia mampu melayani di tengah-tengah jemaatmu dengan penuh hikmat. Dan biarkanlah Tuhan dengan pelayanannya banyak orang yang percaya. Berkati keluarganya, berkati anak-anaknya, tambahkan berkat kehidupan bagi mereka. Dan biarkanlah Tuhan senantiasa kami yang seresot ini berbahagia di tengah-tengah pelayanannya. Kasihanilah kami juga Tuhan di tengah-tengah masa wabah penyakit COVID-19 yang merajalela di tengah-tengah dunia ini. Kasihanilah kami Tuhan, biarkanlah semua ini berlalu di tengah-tengah dunia ini, sehingga kami boleh kembali beraktivitas sebagaimana sedia kala. Kami boleh juga Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu di tengah-tengah gereja-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah umat manusia yang banyak telah kehilangan keluarga mereka. Kasihanilah Tuhan seluruh dokter, perawat yang sudah memberikan waktu mereka, harus kehilangan kesempatan berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Tetapi kasih setiamu Tuhan yang selalu menguatkan kami untuk tetap tegar dan bisa menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, bahwa COVID-19 ini akan berlalu dari hadapan kami melalui tangan kuasa-Mu. Karena itu Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan melalukan semuanya di hadapan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pengumuman tambahan untuk kita bahwa besok hari Senin tanggal 1 Juni 2020 adalah perayaan Pentakosta kedua. Acara sudah kita siapkan supaya kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Demikian kami tambahkan pengumuman ini. Untuk acara selanjutnya, sebelum kita mendengarkan khotbah hari ini, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 463 ayat 1 tambah 3, Pasu-pasu tongosonmu, sambil kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada ibadah kita, ibadah pesta perayaan Pentakosta yang pertama, yang kita lakukan secara live dari HKBP HPN, persiapan Resort Hebron. Dari Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Saya akan baca untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian firman Tuhan. Hari ini seluruh orang Kristen memperingati turunnya Roh Kudus, yang biasa disebut dengan Pentakosta atau hari yang ke-50. Hari itu dihitung dari kebangkitan Yesus dari kematian. Kemudian ia menampakkan diri selama 40 hari kepada murid-murid dan kepada orang-orang banyak. Dan setelah itu, setelah 40 hari kebangkitannya, maka ia naik ke sorga. Dan 10 hari setelah kenaikannya ke sorga, maka Roh Kudus turun. Itulah yang kita rayakan sekarang, dan itulah yang biasa disebut dengan Pentakosta. Dalam perjanjian lama, Pentakosta itu bertujuan pertama agar bangsa Israel menghadap kehadirat Tuhan sebanyak 3 kali dalam setahun. Itu bisa kita baca dalam Keluaran 34 ayat 23. Kemudian yang kedua, agar bangsa Israel mengetahui bahwa Allah adalah sumber penghasilan. Agar bangsa Israel mengetahui bahwa Allah sendiri yang memberi hasil ladang. Jadi perayaan Pentakosta itu adalah perayaan masa panen. Manang nasomal tadok pesta gotilon. Supaya semua orang mengakui bahwa tidak ada pemberi berkat yang lain selain daripada Allah. Kemudian yang ketiga, agar bangsa Israel mengingat 50 hari setelah mereka keluar dari Mesir, di Sinai Tuhan memberikan 2 loh batu yang berisikan 10 hukum Taurat untuk menata dan mengatur pola hidup mereka. Jadi sesungguhnya perayaan Pentakosta itu adalah perayaan di mana setiap orang mengingat begitu besarnya perbuatan Tuhan, mangingot nadenggan najinalo siat debata, mangingot nauli bersyukur maka mulatehon akan nadinggan nabinane debata.
dalam perjanjian baru Pentakosta itu diperingati karena Allah mencurahkan Roh Kudus kepada manusia, kepada murid-murid, kepada orang-orang yang sedang berkumpul di Yerusalem. Cerita itu dapat kita baca di dalam Kisah Rasul 2. Jadi baik perjanjian lama maupun perjanjian baru berbicara tentang bukti penyataan kasih Allah kepada dunia ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perayaan Pentakosta ini Allah tidak lagi berbicara tentang berkat secara jasmani seperti yang sudah saya terangkan di dalam perjanjian lama. Tetapi pencurahan Roh Kudus yang kita rayakan sekarang merupakan perayaan berkat yang pada akhirnya akan menuntun orang percaya, yang pada akhirnya mengingatkan orang percaya akan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus itulah yang membuat kita hidup berhikmat. Roh Kudus itulah yang membuat orang percaya menjadi perkasa dalam badai, dalam persoalan, dan membuat dia selalu takut akan Tuhan. Roh Allah yang ada di dalam diri kita akan bersaksi tentang perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Sehingga setiap orang dimampukan untuk memberitakan kabar baik. Bahwa tidak ada keselamatan di tempat lain. Bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Hanya di dalam Kristus ada ketenangan. Dan hanya di dalam Kristus ada kehidupan. Jadi tidak seperti cerita di dalam Kisah Rasul 2. Ya, kalau kita saudara baca Kisah Rasul 2 itu, di sana ada dua macam tipe orang. Di ayat 12 dikatakan, sebagian orang yang menyaksikan turunnya Roh Kudus itu ada yang kagum. Manang di hata-bata idok longang. Tetapi dak saya holan longang. Tidak cukup hanya kagum. Tidak melakukan sesuatu. Longang boleh, tapi tidak boleh hanya longang. Karena longang tidak berguna. Kagum boleh, tapi hanya kagum aja tidak berguna. Kemudian ada lagi yang lebih parah di ayat 13. Ada yang kalau di dalam Alkitab disebut menyindir, ya. Menyindir. Kalau saya terjemahkan, ada orang yang iri, yang dengki, sehingga menuduh murid-murid sedang mabuk dan tidak sadar. Jadi kalau dalam Alkitab disebut menyindir. Beberapa minggu yang lalu, setelah keluar gereja, ada jemaat datang ke rumah. Amang ini khotbahnya nyindir-nyindir katanya sama aku. Mana ada yang nyindir-nyindir? Saya bilang. Padahal kalau nyindir itu mengucapkan sesuatu yang tidak benar. Murid-murid menyindir, murid-murid disindir oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka mengatakan mereka ini sedang mabuk, ngaur. Jadi saya bilang, aku kan bukan ngaur. Aku kan bukan mabuk. Saya tidak menyindir, tapi membongkar supaya sesuatu yang seharusnya ditata, yang seharusnya diperbaiki menjadi baik. Itu inangnya lebih mekel mebena debah. Jadi amang bukan nyindir ya katanya. Bukan. Saya bukan menyindir. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang menerima Roh Kudus akan dituntun supaya mampu berbuah. Ini tujuan yang utama kita, Bapak Ibu, dalam perayaan kita. Berbuah seperti dalam epistel kita. Dalam epistel kita itu ada buah. Tapi buah itu ada dikategorikan kepada dua macam. Itu sudah diterangkan di dalam Jamita Pertanyaan hari Rabu yang lalu. Ya, yang pertanyaan di rumahnya pasti tahulah itu. Jadi ada buah yang merusak, ada buah yang memperbaiki.
Ada buah yang busuk, ada buah yang baik. Itu kalau kita lihat di khutbah pertanyaan itu. Kalau nggak salah mulai ayat 19 sampai dengan ayat 21, itu buah-buah yang buruk ya. Jadi jika seseorang dituntun oleh buah-buah yang buruk itu, maka perilakunya, pikirannya, kata-katanya, sikapnya, dan tindakannya akan berperilaku secara buruk. Tapi kalau dia dituntun untuk berbuah dengan baik, seperti yang dituliskan di ayat 22 dan ayat 23, maka dia akan berbuahkan hal-hal yang manis. Jadi berbuah itu seharusnya berbicara dalam kasih, berbicara dalam kebaikan, berbicara dalam damai sejahtera. Roh membuat tiap orang berkata-kata penuh kuasa. Penuh kuasa yang kita pahami bukan seperti penuh kuasa yang dikatakan oleh orang lain. Harus berbahasa roh, harus bala katanya. Bukan itu yang kita sebut dengan penuh dengan kuasa, tetapi kata-katanya konstruktif, membangun. Itu yang penuh dengan kuasa. Tidak menjatuhkan, tidak mencari-cari kesalahan, tidak memanas-manasi, tidak memfitnah, melainkan mendamaikan dan menenangkan komunitas. Itu yang disebut dengan berbuah. Jadi Roh Kudus yang kita rayakan akan kita terima supaya menuntun hidup kita berbuah, supaya kita menjadi orang-orang percaya yang konstruktif, yang hidup kita selalu membangun. Kemudian berbuah berarti menunjukkan pola hidup yang care, peduli, love, dan humble. Roh Kudus menuntun agar kita peduli, hati kita tergerak seperti Yesus mengasihi orang buta. Jamitan adiga dotae. Ido. Jamitan nari minggui. Orang buta disembuhkan karena Yesus lewat di Yerusalem dan hatinya tergerak. Ini yang perlu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau hati kita tidak tergerak, tidak ada sesuatu yang positif keluar dari hidup kita, dari mulut kita, dari tindakan kita, dari perbuatan kita. Jadi hati kita mau digerakkan, mau tergerak. Dengan apa? Dengan tuntunan Roh Kudus, dengan roh yang menuntun. Yesus mengasihi orang dua buta itu karena hatinya tergerak kepada kemiskinan, kepada penderitaan. Maka dia bertindak atas nama kasih. Itu yang kita sebut dengan love. Dan love itu dilakukan dengan humble, rendah hati. Jadi sekalipun kamu ganteng, terkenal, berkecukupan, toke gota, toke babi, toke sayur, toke bunga, mantan pengusaha, mantan penguasa, tetapi tetap humble, rendah hati. Ini yang mau diharapkan pada minggu perayaan Pentakosta hari ini, berbuah. Kita boleh melakukan itu karena orientasi kita adalah kemuliaan Allah. Bukan diri kita, bukan kelompok kita, bukan kampung kita, tapi kemuliaan Allah. Jadi segala yang kita pikirkan dan lakukan, perbuat dan katakan, berorientasi kepada kemuliaan Allah. Bukan kepada kemuliaan kita sendiri. Jadi dengan demikian, maka kita membiarkan diri kita ini dituntun oleh Roh Kudus. Dan ketika seseorang membiarkan dirinya dituntun oleh Roh Kudus, maka dia akan mengabaikan kebenarannya sendiri. Akaina ngamang. Beberapa minggu yang lalu ini juga saya terangkan. Mengabaikan kebenaran sendiri dan mendirikan kebenaran Tuhan. Jadi yang kita dirikan adalah kebenaran Tuhan. Setiap orang yang ingin mendirikan kebenaran Tuhan, maka dia harus mengabaikan kebenarannya sendiri. Ketika orang selalu mendirikan kebenarannya sendiri, maka dia pasti mengabaikan kebenaran yang lain, mengabaikan kebenaran komunitas, mengabaikan kebenaran Tuhan.
Itulah yang kita sebut dengan berbuah. Jadi gudang ko halak nasi nongkopan ni todi alai dang berbuah. Tidak berbuah. HP buah hido narikot. Itulah yang penting. Bapak Ibu, inilah yang disampaikan Yesaya dalam dua-duanya. Supaya Allah berpaling kepada mereka lagi. Walau kecewa terhadap umat kelakuannya, perbuatannya. Supaya Allah jangan memusuhi mereka. Yesaya melihat bahwa Allah seolah-olah tidak lagi peduli. Seperti yang sudah kita baca tadi. Tidak lagi peduli atas penderitaan mereka. Itu sebabnya Yesaya berdoa mengingatkan kembali perbuatan-perbuatan Allah yang besar bagi bangsa Israel sejak zaman Musa dikatakan. Allah yang membawa mereka naik dari laut, yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa membelah air, dan yang menuntun mereka melintasi samudera raya. Inilah perbuatan-perbuatan Tuhan yang benar-benar diingat dan terpatri di dalam hati setiap orang percaya dan diulang-ulang kembali oleh Yesaya khususnya pada minggu perayaan Pentakosta hari ini. Dan ucapan-ucapan itu sekaligus menjadi respon Israel terhadap kemarahan Tuhan. Bahkan dengan bahasa yang indah, kalau kita baca kepada ayat yang selanjutnya, Yesaya menyerukan di ayat 16, "Bukankah Engkau Bapa kami? Ya Tuhan, Engkau sendiri Bapa kami." Jadi Yesaya ingin mengajak seluruh umat untuk menyerahkan diri kepada Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan membuat pengakuan atas kesalahan mereka. Maka lewat perayaan Pentakosta ini mari dengan kerendahan hati mendengar tuntunan Roh Kudus. Bapak Ibu, memasuki kehidupan yang disebut dengan the new normal life. Pola hidup yang baru. Kita hadapi pandemi COVID-19 sambil berani mendengungkan kembali kebaikan-kebaikan Allah selama ini. Hingga mengutus Rohnya berdiam di dalam hati setiap orang, setiap kita. Hingga Dia mengutus Rohnya berdiam di dalam hati kita sekalipun kita tidak luput dari dosa, kesalahan, dan kekurangan-kekurangan yang secara sengaja maupun tidak kita sengaja. Dan lebih dari itu, seperti doa Yesaya, kita juga memohon kepada Allah agar Rohnya senantiasa menuntun kita sehingga perjalanan kita menuju kepada keselamatan. Bukan kepada kehancuran. Sehingga perjalanan kita menuju kepada kehidupan dan sukacita, bukan penderitaan. Maka kita terima tuntunannya agar di tengah-tengah pandemi ini kita tidak mengabaikan keselamatan bersama. Roh Tuhan juga lah yang kiranya menuntun kita untuk tetap setia, bertahan melewati segala kesulitan, yang menuntun kita secara sadar dan dewasa untuk taat memasuki the new normal life, serta tetap menjaga social distancing, physical distancing, menggunakan masker, mencuci tangan, dan hal-hal yang lain yang tentu akan menjaga keselamatan kita bersama. Berbahagialah mereka yang dengan sukacita dan kerendahan hati selalu mengedepankan tuntunan Roh Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami supaya kami boleh bersaksi atas segala kebaikan-Mu pada hari yang lalu. Kendati hari ini kami bergumul dan bahkan banyak yang menderita karena COVID-19 melanda kehidupan kami semua. Ada banyak yang kehilangan pekerjaan,
yang susah mendapatkan makanan pagi, siang, dan malam. Tapi biarlah kami tetap setia kepadamu dan senantiasa mengandalkan pertolonganmu. Karena Tuhan sesuai dengan janjimu akan membuka pintu-pintu berkat bagi orang yang setia, bagi orang yang taat, bagi orang yang secara sadar membuka hatinya mendengarkan tuntunan Roh-Mu, sehingga kami senantiasa mampu menyatakan kemuliaan-Mu di dalam hati yang sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan atas ibadah kami hari ini, ketika kami boleh berkumpul seperti yang sudah dirindukan oleh jemaat-Mu. Kami mohon pada minggu-minggu berikutnya segera akan boleh kami buka ibadah seperti biasa di tengah-tengah gereja-Mu, seperti yang sudah dicanangkan oleh pemerintah kami, the new normal life. Kami akan memasuki kepada pola kehidupan yang baru, hidup berdampingan bersama dengan COVID-19, dan kami akan menang karena kami taat, karena kami setia menjaga kesehatan kami. Dengan tuntunan-Mu kami akan dimenangkan, dan kegelapan kekuasaan dunia ini akan dipatahkan dengan semangat new normal life yang akan diberlakukan segera di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang boleh hadir pada ibadah kami live hari ini. Juga kepada jemaat yang dari rumah menyaksikan, yang beribadah dari tempatnya masing-masing, tak kekurangan sesuatu apapun, mereka boleh bersukacita karena firman-Mu juga akan tiba di hati mereka melalui Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah berdoa. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende 467 Hasini Roham sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Sadar.
Sekarang tibalah saatnya kita pada pelantikan pengurus harian fungsionaris Parartaon, dewan-dewan dan seksi-seksi periode 2020-2024 HKBP Horas Pardeman Nauli. Untuk itu, karena keterbatasan tempat untuk kita semua, kami harapkan yang hadir ke depan Bapak Ibu yang telah terpilih sebagai fungsionaris BPH dan seluruh seksi-seksi dan dewan kami harapkan untuk berdiri di tempat seperti yang telah kita sepakati tadi. Surat keputusan nomor 170/039-D-2/R-3/M/5/2020 tentang fungsionaris HKBP Horas Pardeman Nauli persiapan Resort Hebron Resort Martoba Medan periode 2020-2024 dan seksi-seksi periode 2020-2022. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Martoba Medan Distrik 29 Diri Serdang yang berkedudukan di Martoba menimbang: 1. Perlunya memotivasi dalam melaksanakan pelayanan bersama Tritunggal panggilan gereja, bersekutu, bersaksi dan melayani di HKBP HPN Resort Martoba Medan. Kedua, perlunya kelanjutan kelengkapan melayani resort dan huria seperti majelis resort, majelis perbendaharaan, ketua dewan koinonia, marturia dan diakonia dan seluruh seksi-seksi. Mengingat aturan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen ketiga halaman 44 sampai 72 pasal 4 sampai 5 tentang majelis perbendaharaan, dewan koinonia, marturia dan diakonia serta seksi-seksi dalam pasal 6 dan 7 halaman 72 78 tentang majelis resort, buku petunjuk pelaksanaan juklak aturan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen ketiga halaman 197 sampai 219 tentang majelis perbendaharaan, dewan koinonia, marturia dan diakonia. Memperhatikan hasil rapat Prahlado HKBP Horas Pardeman Nauli pada tanggal 13 Maret 2020 memutuskan dan menetapkan terhitung sejak hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini diangkat menjadi majelis perbendaharaan huria menanggung jawab pos permingguan utusan situa ke resort, ketua dewan koinonia, marturia, diakonia, badan audit huria dan pengurus seksi-seksi periode 2020-2024 dan seksi-seksi periode 2020-2022. Demikian surat keputusan ini diperbuat. Apabila terdapat kesilapan dalam membuat surat keputusan ini akan ditinjau kembali. Ditetapkan di Martoba pada tanggal 30 Mei 2020 Pendeta HKBP Resort Martoba Medan Pendeta Rin Suarjono Pasaribu Esos MDiv. Salinan keputusan ini diberikan pertama kepada yang bersangkutan, kedua kepada Preses HKBP Distrik 29 Diri Serdang dan yang ketiga bertinggal. Demikian surat keputusan ini kami bacakan. Terima kasih. Lampiran surat keputusan Pendeta HKBP Resort Martoba Medan Distrik 29 Diri Serdang nomor 170/030.D.29/R.3/M/5 Romawi/2020 tentang fungsionaris HKBP Horas Pardeman Nauli Resort Martoba Medan periode 2020-2024 dan seksi-seksi periode 2020-2022 sebagai berikut. 1. Parartaon. Ketua Situa Sahat M. Sihombing, anggota Situa Go Untung Sihombing, anggota Situa Rudolf Pakpahan. Kedua, sekretaris Situa Jotan Pakpahan. Ketiga, bendahara huria Situa Robert Siburian. Keempat, ketua dewan koinonia, ketua Situa SP Munte, anggota Situa B Boru Lumban Turuan, anggota Situa J Sianturi. Kelima, ketua dewan marturia, ketua Situa J Siagian, anggota Situa M Boru Gultom, anggota Situa H Sihite. Keenam, ketua dewan diakonia, ketua Situa LS Boru Tarigan, anggota Situa Emanik, anggota Situa M Boru Pasaribu. Seksi-seksi periode 2020-2022. Dewan koinonia, seksi Sikola Minggu R Parhusip, 2 seksi remaja Nafsu Bulung J Sitorus, 3 seksi perempuan I Boru Lumban Tubing, 4
4 seksi ama Hasiahan, kelima seksi lansia Nyonya Situmeang Boru Hutapea, Dewan Marturia, 1 seksi pegawaran Injil A Pardede, 2 seksi musik El Sirait ST, Dewan Diakonia, 1 seksi Diakonia Sosial J Manulang, 2 seksi pendidikan M Manulang, ketiga seksi kesehatan P Limbong, 4 seksi kemasyarakatan J Situmorang. Utusan Sintua Keresot, Sintua SP Munte. Penanggung jawab pos permingguan Eksaudi Situa M Sitanggang. Badan Audit Huria Situa LE Tambunan, Situa M Hutagaul, Amang M Manulang SE. Catatan asa dumasip hobartu talenta diatur uluan ni Huria Mamuse marhiti rapot dia kasih seksi laho sumagihon parbagi ni ulaon hobartu hatauon ni ganuk pengurus na terpiliton laho makubasi aka seksi I. Demikianlah lampiran surat keputusan ini kami bacakan. Kami sampaikan acara selanjutnya pelantikan kepada Amang Pendeta Resort. Dia muna kamanami nanami salu namu naung jongjong noeng di joloni Uriatta obartu pamiliton na pinatupani Uriatta noeng terpilih tamu gabe fungsionaris makubasi Uriatta HKBP Horas Pardumuan Nauli naung ditotopon Uriatta gabe persiapan resort Hebron di periode 2020-2024 mahamu gabe fungsionaris di Huriaon songoni nang di pos permingguan Eksaudi laus songoni dohot akka pengurus seksi-seksi naung dijahahon aking akka guar-guarna anggota ringot tua kahatawon na hobartu seksi boy may muse di paubuk di rapot ni seksi na niuluhon ni Dewa Dohotuluan ni Huria asa dumasip na dia ma tu dia jala seksi periode na 2020 sahatu 2022 sahali 2 tahun alani di bagasan goar ni debata ama anak dohotod di Porbadia hupaojak ma hamu saluhu na najongjong noeng dison gabe fungsionaris dohot pengurus seksi-seksi di Huria Kristen Batak Protestan Horas Pardumuan Nauli persiapan resort Hebron periode 2020-2024 dohot periode 2020-2022 saya di pasu-pasu jala didongani de batama hamu laho pasauto nulauni bain sangap de guarna. Amen. Pinaginomato uluan ni Huria lau pasahaton eskanasida dorohaku holan na jolo omma secara simbolis anon dong haruar minggu dipasah manon akka eskai tu sudi akka naung talantik sadarion. Ya, oke, udul mahita salu na. Merede mahita nomor 140 ayat sada, dongin Roma nanaing maka tidak koka porsia o tujoloon. No
jongjong mana torasna di ingananna. Marite-ite guarni di bata ama anak doto di purbadia amin. Hamu ale na toras ni dana ko di da hamu anak komuna. Aulongan ni roh hamu na jongjong di son. Tama jumulu madok mauliate hamu sadariot tu di bata. Ala ni sudia sini rohana na sa ilaon. Adi pangulo do na sida rasira sanuaing. Jalasanga di boto na sida hata ni di bata dohot dalan tuhaluaon. Alay tamado ingotom muna sa dario nakapabahinam muna tuwak kanak komunon. Ay dang dileo de bata kadana ko tuhamu. Asadong donga muna mangulaw-ulaw sabing. Alaya sa ditugu jala diajari hamuru na sida mangihutok kata ni de bata. Idobain na dilehon. Ditangyak ko kamudo ganu pari anak komunaon na selaon. Asa unang mago ibana. Molo dihilalahamun waik. Urang ni pabahinam muna taringot tu anak komunaon. Tamaw duk kamu tu de bata manopoti salamu. Martangiang maita. Aliyaman nami, ama ni nasa natarguar ama di Banuagijang dohot di tanoon. Say tangihong matangyang namion. Jak komma, dan ako gabi anak komwasi maroham. Lehong matod di porbadiye turohana. Asa gabi sisiyam mo ibana, rodi sa liling-liling na. Molo tung nahurak pabahinan nami, na sa laut tu ibana sa isi sa may. Say unak targasi pibana. Jalaw nang loas maago manangisi. Binahin ni pangalaho nami, asi maroham. Sa tutangam mo may ba na marhiti anak mo Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul mana torasna. Amuna hinaholongan ni debata na jongjong dohon waing di julu ni debata na mamering torus tu bagasar roham. Dohot di julu ni huriaon. Nung nga di botoho lomo dohot sugo ni rohan ni debata dak terbaik kobe marsidalia sugut di hari paruhumani. Mulai ngok roham dia kaari ni ngulum na salpui. Tamama dok mauliate hotu de bata. Ala ni sudia sini rohana. Jala molo di ngot tuak kapabahinam muna soture. Tama marsak ko sa dariom marningoti. Buam ma luhu na tutuhan Jesus. Asa di sala ni mudarna. Nau se humok ko pardusa na manopoti dusana. Alay paubama roham, uhut pukka maparangi na baru ola ni sadaryon. Asa dalanammu dalan naguguti, namar hapate at tuhang uluas si saliling-ililing. At tong alusima na husuk kotonod di jolo ni debata, dohot di jolo ni dongan na pungudison. Di paratu turuham dohata ni debata na ginuruhommu na sa ilaon, ola nido dala tuhang uluani, alusna. Di parhatu turohakku do. Olo doho sian nasa roham tumudal lo saluhut dosa. Jala olo doho tujulo anom mangihuton hatane de bataro dia susuda ni bohalmu alusna na olo doao. Olo doho makanguluho kaporsiaon na sitongi na hinatidak ko ni huria Kristen Protestan. So na tarsura di padan na robi do di padan na baru alusna na olo doao. Atong marpada do hon waing do debata na badiyay di jolo ni huriaon tunguna ngosey say burjuma ho marningot sa luhu nay asalam hot haporsyom mo martangyang maita aliyama nami jala debata nami suruh matod di porbadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus huliok kami marohan nami baining anam mola nior rodi sa liling-ililing suraton jala sahapi ma tusi sudi na kuloy hami. Sa ipaujung maulaw pinuk kami di bagasarungan nami. Ramoti ma hami sa sudi. Unak tuhamagoas sugo manangisi siyak kami. Tugu jala iring-iring mahami ganupari. Asa saat hami Tuhan uluan na sorasuda mariti anakmu. Tuhan Jesus Kristus. Amin. Ato katidak ko majoh hapor siya tay sada 2
Hata si paingot di si Erwin Siaturi di nama katidako na Porsiaon di Uria Kristen Batak Protestan KBP Horas Perlumuan Nauli persiapan Resort Hebron di hari Minggu 31 Mei 2020. Efesus 4 ayat 24. Jala soluko kamu majol manay baru na tinopa sumato di bata di bagasan nati gora dot hapolinon na marhasit tongan. Saya berjuma ho rasi rasa mate dong ile honok kumato hotuk palangoluani. Marangeo mahatani di bata na ginuromi ay ido kangoluammu. Amin. Hamu na pinarhamaw ni debata nung agabi donga sa huria jala donga sa panganan hamu mangatok perpadan na badiyay nargasi tutudo hamu ditubus unang uloy hamu be dosa dohot si bolis ramotan ni debata do hamu maraloh pangagoy asal matok tong roh hamu na tuibana jala togi honon na do hamu masuk tuhara jaon banua gijangi martangi yang maita alia manami na di banua gijangasi maroham dinasida kana pinasaat nuak tuho. Sai ramoti mana sida marite ite tod di perbadia. Sai pahok mana sida di bagasa padang naun neoluan na sida naking. Sai perbadiai mana sida di bagasa katam. Asa tarida hapor siaun na sida tujuluanon. Marhite parangin adenggan. Amen. Hudul mahamu. Merede mahita nomor 140 sia. Ayat 4. Jongjong mahita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teguhkanlah hatimu sebab roh Allah yang menuntunmu kepada kesenangan. Karena itu tetaplah berpengharapan yang hidup kepadanya. Ingatlah, selama kita masih di dunia ini, kita pasti menghadapi kesusahan, penderitaan dan kesengsaraan. Tetapi kalau kita berpengharapan yang hidup kepada Allah dan kepada janjinya, kita akan memenangkan segala perkara yang terjadi pada kita sampai akhir. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 63 ayat 14, seperti ternak yang turun ke dalam lembah, roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Terpujilah Tuhan Allah yang menuntun kita kepada kesenangan. Janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki, tetapi hiduplah oleh roh, dengan berbuahkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan,
kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sebab itulah yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu penuh jiwaku semua, nyawa juga hidupku karena milikmu semua. Ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu dan orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesama manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur, dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa, dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau antar kepada kehidupan yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Jadi di mahkamah nami SK iso nakining upasal hami ma tu amang situa si hombing ketua per tahun asai pasahat matuhita naro anggo atadewan do seksi nakining ala isod do nuang lengkap upari hami imana perjulu napaduahon onang petor mulak kita puji Tuhan ala lasrohatta para dihuriat do makan siang ta jam 12 semanok kita pas acara mangan alani menutung soisope ita pangan bui matabuan hopar tu kondisi alai jolo martangiang mahita taringot tu si panganoni holan dakbo tu malang nongro pitoro situa nasaha titik dorai alang situa hamut tedo tersurat di situa hamut situa si tedo kami tersurat situa alang situa dia deh waktu itu sama yang dari sini karena khusus studi tak boleh mengadak sini